Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Sekali lagi semoga kita semua tetap diberikan rahmat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini yang mau saya renungkan adalah soal domba yang hilang. Ada 100 ekor domba, satu hilang. Lalu Tuhan bilang tadi, dia pergi mencari yang satu itu sampai ia menemukannya. Dalam kehidupan kita juga pernah hilang. Dengan segala pergumulan, persoalan, keinginan-keinginan duniawi, lalu kita pernah tersesat dan hilang. Tapi betapa bahagianya kita ketika orang lain merangkul kita dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita dan membawa kita kembali untuk dekat dengan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengajarkan kepada kita bahwa siapapun orang itu, apapun latar belakangnya, seberat apapun dosanya ketika dia hilang, tugas kita sebagai orang beriman adalah mencari dan menemukan mereka. Yang satu itu sangat berarti bagi Tuhan. Yang 99 ekor mereka mampu melakukan apapun. Yang satu ini hilang. Maka bagi Tuhan, dia harus dicari, dia harus ditemukan, dia harus memperoleh keselamatan yang sama seperti yang dialami oleh 99 ekor yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin dalam kehidupan bahtera rumah tangga kita masing-masing, ada istri, suami, atau anak-anak yang hilang. Mari kita cari mereka, kita rangkul mereka kembali, supaya mereka merasa bahwa mereka dirangkul oleh Bapa, sekalipun mereka punya pergumulan, sekalipun mereka punya dosa yang berat. Tapi ingat, satu itu yang hilang sangat berarti. Harus ditemukan karena keselamatan milik semua orang. Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya satu ekor yang hilang.
Apakah kita juga berbuat demikian? Ataukah kita menaruh rasa dendam terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan? Mari kita berjuang untuk membuang segala kebencian, dendam, kemarahan. Lalu kita berjuang untuk merangkul orang-orang yang saat ini sedang sesat, yang saat ini sedang jauh dari Tuhan, yang saat ini sedang jauh karena dosa-dosa mereka, agar mereka merasakan pertobatan dan merasakan bahwa dicintai oleh Allah ketika kita merangkul mereka. Mari Bapak Ibu, kita pernah hilang bukan? Betapa bahagianya kita ketika kita dirangkul oleh orang lain, diterima apa adanya, tidak dilihat kesalahan kita. Kita harus melakukan hal yang sama. Karena pengalaman itu harus menjadi pengalaman berkat bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami penderitaan. Pengalaman hilang memang tidak mengenakan. Tapi ketika kita ditemukan, ketika ada sukacita, kita merasa bahwa Allah sungguh baik. Dan Allah terus mencari kita. Sampai detik ini Allah terus mencari kita. Berikan dirimu untuk ditemui oleh Allah. Maka keselamatan akan menjadi milikmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam kehidupan ini Tuhan, kami juga pernah mengalami bahwa kami hilang daripada-Mu. Kami mengikuti keinginan diri kami sendiri. Dan betapa bahagianya ketika Engkau merangkul kami kembali. Berikan kami hati yang sama untuk mencari dan menemukan yang hilang saudara-saudari kami. Dan membawa mereka kembali kepada-Mu. Agar mereka melakukan pertobatan dan penuh sukacita dalam kerajaan-Mu. Berkati kami semua hari ini dengan rahmat berlimpah. Agar kami juga boleh bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.